Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas terkait opsi developer di Poco X3 ya. Nah, jarang orang tahu nih di opsi developer, terutama di HP Poco X3 itu sangat berpengaruh sekali, terutama di sini bagi teman-teman yang suka bermain game. Nah, di sana ada beberapa pengaturan yang khusus untuk kita gunakan saat bermain game. Nah, apa saja sih pengaturan tersebut ya, atau apa saja sih settingannya di sana? Nah, kita langsung saja masuk ke opsi developer. Teman-teman nanti bisa lihat ya di kiri atau di kanan saya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk dulu ke opsi developer dan masuk ke pengaturan ya. Oke, pertama di sini kita lihat apabila di sini bagi yang teman-teman belum mengaktifkan opsi developer, bisa ikuti cara berikut ini ya. Nah, ini di Poco X3 ya, sekali lagi di Poco X3. Kalau yang di Asus ZenFone Mark Pro M1 sebelumnya juga sudah saya bahas detail ya. Tapi kalau nggak salah ya, di Asus ZenFone Mark Pro M1 itu yang saya buat part ya, dari part 1 sampai part 6 itu di Android 9. Nah, kalau di Android 10-nya saya bahas secara singkat di ketika saya coba update di firmware di Android 10 ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba bahas di Poco X3 NFC ya, ataupun di Poco X3 Pro itu pun juga sama ya. Tapi kalau misalkan di Poco X3 Pro kemungkinan ya ada perbedaan sedikit terkait di opsi developer. Tentunya kan kalau di Poco X3 Pro sudah menggunakan basis Android 11. Nah, di situ mungkin ada beberapa hal fitur baru ya. Oke, nanti kita juga akan bahas terkait si HP Poco X3 Pro ini di opsi developer. Nah, di sini kita akan coba bahas dulu di sini di Android 10 ya, terutama di Poco X3 NFC. Kita akan lihat bagaimana sih atau apa saja yang sangat berpengaruh di sini terkait ketika kita ingin bermain game dengan lancar dan enak seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja masuk dulu ke opsi developer. Nah, biasanya kalau sudah aktif ya opsi developer itu nanti akan langsung muncul di sini di setelan tambahan. Nah, setelan tambahan teman-teman diklik saja, biasanya ada di paling bawah. Nah, di sini opsi pengembang ya, ada opsi pengembang ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ya kita akan coba nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita back, kemudian kita balik lagi ke setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan di sini tidak ada ya untuk opsi developer. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya teman-teman tinggal langsung saja masuk ke tentang telepon, kemudian di bagian versi MIUI. Versi MIUI untuk Poco itu klik beberapa kali hingga nanti muncul Anda sebagai developer atau Anda sebagai pengembang. Oke, sekarang kita langsung saja tap ya, beberapa kali tap. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini 8 kali tap. Sekarang Anda adalah seorang developer atau adalah seorang pengembang. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja balik lagi tadi ke yang awal, kemudian langsung masuk lagi ke setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan teman-teman lihat di sini ada di paling bawah ya, ada opsi pengembang. Nah, langsung saja klik opsi pengembang. Nah, kemudian ada pertanyaan misalkan, kalau misalkan opsi pengembang ini selalu aktif, apakah tidak apa-apa? Nah, saya jawab di sini langsung tidak apa-apa ya teman-teman ya. Ketika si opsi pengembang ini aktif itu tidak apa-apa. Nah, oke, selanjutnya kita lihat di sini beberapa hal yang perlu teman-teman checklist ketika si opsi developer ini aktif ya. Yang pertama di sini ada update sistem otomatis. Di sini biasanya saya selalu di checklist ya untuk update sistem otomatis. Nah, oke. Karena bahasan di sini terkait khusus untuk settingan game, jadi saya tidak membahas secara keseluruhan di opsi developer ini ya teman-teman. Nah, bagi nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait opsi developer ini, boleh komen di kolom komentar. Kalau nanti ya memang banyak yang ingin tahu terkait pembahasan atau yang ditanyakan oleh teman-teman tersebut, nanti saya akan coba buat bahasan, saya jawab di video ya teman-teman, seperti itu, atau saya buat videonya seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja ke bawah, kita cari di sini ada preferensi driver game. Nah, seperti yang sudah saya bahas juga di Asus ZenFone Mark Pro M1 terkait si preferensi driver game ini ada juga di Poco X3. Nah, meskipun di HP-HP yang lain yang terutama sudah di basis Android 10 itu pasti ada preferensi driver game. Oke. Nah, preferensi driver game ini ada beberapa macam ya. Langsung saja kita masuk ke preferensi driver game. Nah, ini dia teman-teman. Preferensi driver game itu ada di sekitaran tanda fitur pelacakan sistem. Nah, di sini ya ada aktifkan lapisan debug GPU seperti itu. Nah, kita langsung saja klik di sini ada preferensi driver game. Klik. Oke. Nah,
Di sini akan langsung disajikan ada beberapa macam ya aplikasi, banyak ya aplikasi yang ada di smartphone pasti akan terdeteksi di sini. Nah, jadi pilih driver grafis. Nah, jadi penampil ya atau grafis seperti itu. Di sini kita bisa pilih ya. Misalkan di sini saya contoh ada game Astracraft. Nah, game Astracraft ini saya sudah ubah menjadi driver game. Oke. Nah, di beberapa smartphone terutama di Asus ZenFone Mark Pro di Android 10 itu hanya menyediakan default, kemudian juga ada driver game dan juga ada driver graphics system. Tidak ada di sini driver pra-release ya. Nah, sedangkan di Poco X3 di sini ada driver pra-release ya, pra-release. Nah, apa sih perbedaannya ya di antara keempat ini? Kalau default itu biasanya sesuai standar, jadi ya standar smartphone-nya ya, tidak ada yang ditingkatkan seperti itu. Kalaupun kita menggunakan driver graphics system, jadi kalau kita menggunakan driver graphics system itu hanya jadi bukan advance lah, bukan advance. Jadi sama seperti default, tapi lebih ke khusus ya, ke grafis sistemnya seperti itu. Jadi nggak ada beda lah dengan default. Kalau driver pra-release ini kalau menurut saya pakai ya, atau saya coba bandingkan dengan driver game. Di driver pra-release ini masih belum stabil lah, masih sering terjadi adanya frame drop ataupun juga tidak nyaman lah seperti itu. Berbeda dengan driver game. Nah, kalau driver game ini sudah jelas, jadi driver ini dibuat khusus untuk game. Oke, ingat ya. Jadi driver game ini dibuat khusus untuk game. Nah, akan tetapi kekurangannya adalah dengan menggunakan driver game ini, itu kita bisa merasakan jadi smartphone itu akan lebih lebih aktif gitu ya. Maksud lebih aktif itu lebih panas ya. Bukan panas sih, jadi diakselerasi lah, ditingkatkan seperti itu. Tapi kalau kita misalkan dengan menggunakan cooler atau pendingin itu sih nggak masalah ya. Jadi saya juga kalau misalkan memang gaming itu saya aktifkan saja driver game ini, karena ketika bermain game itu lebih nyaman, lebih enak loh teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan coba Genshin Impact dengan menggunakan settingan driver game, dan juga kita coba bandingkan dengan default dan juga driver grafis system ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung nanti tes di Genshin Impact. Nah, jadi itu intinya di Poco X3 ya, di Poco X3 kita bisa menggunakan di settingan bantuan opsi developer mengaktifkan preferensi driver game. Lebih nyaman lagi, lebih enak lagi teman-teman, di sini kita aktifkan 4 kali MSAA ya, 4 kali MSAA. Cuman kalau misalkan 4 kali MSAA ini ya itu hanya support untuk game-game yang bisa dibilang menggunakan APL OpenGL ES versi kedua ya, 2.0. Nah, sedangkan di Poco X3 ini sudah support di OpenGL 3.1. Nah, bila teman-teman cek di device info itu sudah terlihat ya kalau OpenGL-nya itu versi 3.1. Seperti itu teman-teman ya. Jadi percuma sih kalau misalkan teman-teman aktifkan 4 kali MSAA sedangkan teman-teman di sini bermain game atau memainkan game dengan OpenGL tipe IS-nya itu di versi 3.1. Jadi OpenGL ini nggak ada efek sama sekali ya ke game yang menggunakan basis OpenGL ES 3.1. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini untuk si Poco X3 biar teman-teman tahu ya di device info. Oke, teman-teman. Di sini kita lihat device info. Nah, di sini kita lihat di bagian sistem. Oke, di bagian sistem. Kemudian kita lihat di sini sebentar, kita lihat dulu. Kita cari dulu OpenGL-nya mana nih ya? Build SOC. Kita lihat di sini sebentar. Oke, di sini bukan 3.1 ya, malah di sini OpenGL-nya sudah di versi 3.2 ternyata teman-teman ya. 3.2 ya, GIT ya di sini ternyata. Oke, Vulkan-nya di sini versi 1.1. Oke, jadi OpenGL-nya untuk Poco X3 sudah di versi 3.2 ternyata teman-teman. Salah saya tadi ya, bukan di 3.1, di 3.2. Oke, ini sudah paling terbaru ya untuk OpenGL IS-nya. Makanya game-game berat apapun di Poco X3 itu meskipun di Snapdragon 732G itu bisa jalan ya. Seperti itu teman-teman.
Oke, itu ya. Jadi tadi kita balik lagi ke opsi developer ya, 4 kali MSA ya, seperti itu. Jadi ya ada beberapa perbedaan atau bisa diaktifkan ketika teman-teman memainkan game dengan OpenGL IS 2.0. Si gamenya supportnya itu. Seperti itu ya. Kalau misalkan support, ini aktifkan seperti itu. Nah, ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya pembahasan kali ini terkait preferensi driver game. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman, di sini nanti tinggal aktifkan saja opsi developer yang saya jelaskan di sini. Tapi ingat, jangan mengaktifkan sembarang terkait settingan yang ada di opsi developer ini. Kalau misalkan diaktifkan atau sengaja diaktifkan, nanti ada beberapa hal yang mengakibatkan smartphone teman-teman ada masalah ya, seperti itu. Jadi apa yang sudah saya jelaskan ini saja yang diaplikasikan. Jangan mencoba-coba terlebih dahulu kalau misalkan teman-teman tidak tahu, itu nanti akan berakibat masalah ke si smartphone-nya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini, penjelasan terkait opsi pengembang, developer, dan juga preferensi driver game agar kita saat bermain game itu berjalan dengan bagus, lancar ya, nggak ada masalah. Oke, itu saja di video kali ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar atau tinggal DM saja ke IG saya ya, di @wzekta teman-teman, seperti itu. Oke ya, di video selanjutnya kita akan coba nanti Genshin Impact. Kita tes dengan menggunakan settingan preferensi driver game. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.